Puji Tuhan. Apakah kata firman Tuhan tentang yang akan terjadi di akhir zaman atau hari-hari terakhir? 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, membual menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang menahan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak mikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Bapa. Perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kelihatannya mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Dikatakan, jauhilah mereka itu. Jangan ngumpul dengan orang-orang seperti itu. Jangan bersama-sama dengan orang seperti mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudara ini penting kita pelajari? Karena masa yang sukar itu menjadikan orang-orang menjadi egois, mementingkan dirinya sendiri. Masa yang sukar membuat orang jadi hamba uang. All about money. Ada uang, abang disayang. Ada uang, baru kita jalan. Padahal cara Tuhan bukan seperti itu. Bukan tunggu ada dulu baru kita mau jalan. Bukan. Tetapi cara Tuhan adalah melangkah dulu. Baru lihat sungai Yordan terbelah. Baru lihat Laut Merah terbelah. Melangkah dulu. Baru lihat 5 roti 2 ikan. Jadi 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Melangkah dulu. Baru badai diteduhkan. Di masa-masa sukar juga orang tidak mau peduli dengan agama. Bahkan ada yang tetap beribadah, namun memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Terima tubuh darah Yesus, tapi tidak percaya akan kuasanya. Berdoa, tetapi memungkiri akan kasih Bapa, kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita merenungkan, kita sampai di titik ini dalam keadaan yang baik mungkin seperti hari ini, semua karena kasih dan kuasa Bapa yang menyertai, yang menopang kehidupan kita. Inilah fakta yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Namun pertanyaannya, bagaimana solusinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, krisis harus terjadi. Krisis pasti terjadi. Masa-masa sukar pasti terjadi karena sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi kita tidak perlu menjadi orang-orang egois, hamba uang, kehilangan iman akan kasih dan kuasa Bapa. Selamat datang dalam program Law of Liberty. Hukum, kabar baik, kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pilar gereja yang kedua adalah persekutuan dan berkumpul. Alasan Bapa mendirikan gereja atau mendirikan jemaat atau komunitas orang percaya Kristus adalah supaya setiap orang yang bergabung atau menjadi bagian dalam komunitas itu menjadi segambar serupa dengan Kristus. Dosa telah merusak gambar Bapa dalam tubuh manusia. Sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Karya salib Kristus itu menebus kita dari maut. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di masa yang akan datang, di kekekalan. Namun tidak serta-merta bahwa tubuh jasmani kita akan kembali seperti semula zaman manusia pertama kali diciptakan. Karena kenapa? Karena tubuh kita telah terkontaminasi dengan dosa. Namun dalam 1 Korintus 12:27 dikatakan begini, kamu semua, kita semua
Kamu semua, banyak orang, bukan cuma satu. Komunitas, jemaat, gereja adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua tubuh Kristus. Kita plural, jamak, banyak, bukan single. Jadi tubuh Kristus, gambaran tentang tubuh Kristus itu tidak berbicara tentang individu per individu, tapi berbicara komunitas. Komunitas orang-orang yang percaya, yang berkumpul, bersatu di dalam nama Yesus. Dengan kata lain, menjadi segambar serupa dengan Kristus adalah ketika kita bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Katakan amin. Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan, berkumpul di dalam nama Yesus, membicarakan tentang Yesus, all about Jesus, di situ Yesus ada. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Matius 18 ayat 18 dan 19 ayat sebelumnya dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Berbicara kepada siapa? Kepada gereja, kepada jemaat yang berkumpul di dalam nama Yesus. Bahkan 19 lagi dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu bersepakat, 2 orang, komunitas terkecil itu adalah 2 orang. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka pasti akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Ketika jemaat bersatu di dalam nama Yesus meminta, pasti menerimanya. Itulah kekuatan dari persekutuan. Itulah kekuatan dari berkumpul bersama. Jika saudara bertanya, kita ini udah bersatu kok, udah bersepakat kok tidak ada jawaban doa? Apa yang kita minta tidak kita dapatkan. Begitu terjadi goncangan seperti ini kok merasa seperti tidak ada jalan keluar lagi. Saya akan sharing pada hari Kamis dalam pilar doa yang keempat tentang berdoa. Namun kita lanjut. Efesus 5 ayatnya yang ke-29. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi apa? Mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kita adalah anggota tubuhnya. Ini jelas-jelas rancangan Tuhan buat gerejanya di akhir zaman. Kita tahu dalam jemaat kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Maka kita juga percaya bahwa Kristus tidak pernah membenci tubuhnya. Tetapi Kristus akan mengasuh, merawatinya. Siapakahnya yang dimaksud? Jemaat, gereja, saudara dan saya yang bersekutu dan berkumpul. Bapa merawat gerejanya, Bapa mengasuh gerejanya. Tantangan gereja di akhir zaman masalah apa sih? Di hari-hari yang sukar, tantangan gereja di hari-hari yang sukar masalah apa? Biasanya kembali kepada masalah uang. Karena kenapa? Karena krisis terjadi, keadaan makin sulit. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, punyailah iman bahwa Bapa yang akan memelihara jemaatnya. Kristus yang akan menjaga, mengasuh gerejanya. Pandemi telah mengakibatkan orang-orang tidak bisa bersekutu dan berkumpul. Karena harus jaga jarak. Itu cara iblis menghancurkan gereja. Krisis, harga naik, membuat orang fokus cari uang untuk biaya kehidupan. Supaya mereka tidak lagi kumpul bersama, bersatu, berdoa, mendengarkan pengajaran rasul-rasul, menerima tubuh darah. Itu juga cara iblis untuk merusak gereja. Jika kita tahu iblis sedang berusaha memecah belah atau membubarkan gereja, itu berarti iblis tahu bahwa ada sesuatu rancangan yang besar, rancangan besar Bapa terhadap gereja Tuhan di akhir zaman. Iblis berusaha untuk merugikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghancurkan, membubarkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Karena iblis tahu di akhir zaman gereja akan menuai hal-hal yang luar biasa karena Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan akhir zaman adalah solusi menang atas segala rancangan si jahat.
Penuaian itu selalu terjadi di bagian-bagian akhir. Penuaian tidak terjadi di bagian-bagian awal. Sama seperti penyesalan terjadi di bagian akhir, demikian juga penuaian selalu terjadi di bagian akhir. Jika kita menyerah di menjelang akhir, maka orang lain yang akan menuai, sia-sialah semua yang kita tabur. Itu sebabnya Galatia 6 ayat ke-9 berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang lemah, dia tidak menuai di bagian akhir. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita. Tuhanlah yang memelihara gerejanya. Tuhanlah yang menjaga gerejanya. Tetap berkumpul, tetap melakukan yang baik, tetap berfellowship. Karena dalam persekutuan dan berkumpul bersama, itu adalah solusi supaya kita bisa menjadi komunitas yang benar-benar dipisahkan oleh Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang seperti dikatakan 2 Timotius tadi, menjadi hamba uang, mementingkan diri sendiri, berlaku yang jahat. Tapi kita justru bertumbuh di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas yang Bapa percayakan kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita senantiasa. Shalom, shalom, shalom.